Terima kasih Bang Karni. Ya, jadi saya memang seperti keinginan Bang Karni dan rata-rata pemirsa LC itu akan sampaikan semua itu ada buktinya, bukan cuma omon-omon. Jadi kalau ada rektor kampus yang hanya omon-omon tanpa bukti lah itu berarti ya terserah pemirsa. Gini Bang Karni. Jadi memang saya, kemudian Dr. Tifa dan Bang Resmond itu memang diminta secara resmi oleh TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, itu untuk menjadi saksi. Ya, meskipun tulisannya kami ahli, tapi dalam surat ada saksi. Dan itu ada suratnya. Mungkin bisa ditampilkan surat dengan kop TPUA yang kemudian minta kepada kami bertiga itu untuk menjadi saksi. Ya, nah itu ada tuh suratnya. Clear banget. Ini maaf. Ini satu lagi. Itu yang besar, yang besar. Kalau yang ini itu nanti kepentingannya penting. Yang satu lagi mohon maaf. Ya. Jadi yang ini. Jadi itu jelas banget ya. Sehubungan kami menyatakan akan menghadirkan saksi yang bernama 1. Dr. Tifa, 2. Roy Suryo, 3. Resmond. Jadi artinya kalau ada orang mempertanyakan itu apa itu Roy Suryo kok ikut-ikut, dia bukan bagian dari TPUA. Memang kami bukan bagian dari TPUA. Kami adalah saksi yang diminta. Itu satu. Yang kedua Bang Karni dan juga teman-teman semua, waktu gelar perkara yang pertama adalah memang waktu itu saya agak kaget, ya, karena memang Bang Egy ketika keluar itu kemudian menyatakan bahwa saya tidak merupakan bagian atau Roy bukan merupakan bagian dari tim ini. Ya sudah, saya selalu menghormati setiap pendapat orang. Dan juga Bang Egy mengatakan yang saya laporkan itu adalah ijazah S1, ijazah SMA. Gak ada hubungannya dengan S1. Mohon maaf, tampilkan suratnya. Surat tanggal 9 Desember yang tadi, ya, itu adalah surat resmi dari TPUA, yang satunya. Surat resmi dari TPUA, menyatakan, itu tinggal dibaca aja di situ. Itu S1 atau SMA? S1. Dan kalau Bang Karni dan semua pemirsa LC tahu, kalau yang dipermasalahkan itu adalah SMA, maka BES TPUA dari Jakarta tidak mampir ke UGM Bang Karni. Mampirnya ke SMA 6 Solo. Kalau yang dipermasalahkan SMA. Jadi nanti jelas kan, yang dipermasalahkan kan S1, bukan SMA. Jadi tolong jangan lari dari tanggung jawab. Itu. Ya, jadi kami ini terus istiqomah sama seperti Bang Rustam tadi. Terus bertahan ya untuk melaksanakan tugas itu. Nah, sekarang ada yang kecil-kecil Bang Karni, tapi menurut saya nggak nyaman. Karena ini saya sudah dengar 2-3 kali sampaikan. Benar bahwa ada pertemuan di salah satu rumah makan Jepang di Senayan City. Ya, namanya Susite. Dan ketika kami diundang, saya diundang loh itu, ya Bang DL, dan juga Bang Resmond juga diundang. Kemudian selesai acara tiba-tiba, ini saya bilang demi Allah, lihat. Tiba-tiba Bang Egy bilang, Roy, bayarin dong. Loh, saya kaget juga terus terang. Bang, saya kan diundang. Ya sudah. Nah, tiba-tiba sekarang beredar tuh narasi. Roy nggak mau bayar. Loh ya namanya tamu diundang, kok suruh bayar, ini kan ya lucu aja. Lucu sebenarnya. Memang kebetulan waktu itu saya merasa, saya kan diundang gitu loh. Ini sama persis modusnya dengan ketika ada peristiwa rawan setan dulu. Saya ketika jadi menteri diundang Kadispora, kemudian tiba-tiba diminta Roy tidak bayar. Tapi udahlah kayak gitu itu biasa lucu-lucuan aja. Yang kedua, tadi Bu Neti juga mengatakan ketemu di TIS. Saya baru dengar ini, ya. Memang betul. Kita ketemu itu di TIS. Dan saya ingat Bu Neti, saya waktu itu sampaikan juga ke Ibu kan, bahwa Bu Neti saya dengar Ibu itu cerita di mana-mana, ada di wawancara cc.com lah apalah. Ibu bilang Roy gini. Saya jawab apa? Saya tidak akan jawab. Ya, tidak baik mengumbar internal di antara kita keluar. Dan saya tidak pernah komentar tentang Ibu loh ya. Nggak pernah. Saya pegang janji itu. Jadi artinya saya menghormati, bukan saya nggak berani. Saya menghormati. Dan memang perjumpaan kita itu koinsiden. Saya waktu itu diundang rapat oleh Bang Refli. Kemudian kami datang, tiba-tiba di situ ada Bang Egy lagi preskon sama Bu Neti. Ya, betul kan Bu Neti? Jadi clear, nggak ada soal. Kita nggak ada masalah. Nah, ada memang begini. Tolong hormati juga, saya setuju Bang Karni. Tolong hormati juga di antara kami. Saya juga tidak komentar masalah hukum kok Bu Neti. Saya itu hanya komentar, mohon dengan persepsi masing-masing. Kalau ada ijazah yang kemudian itu ada embos, ya. Ya, ini saya harus bilang, embos itu hanya bisa dirasakan kalau dipegang embos itu. Dan ketika dalam gelar perkara yang ditunjukkan dalam plastik, siapapun tidak akan mungkin merasakan embos itu, Bu. Karena itu ada dalam plastik, ibaratnya begini, ini ada plastik. Kecuali tangannya tangan David Copperfield tembus ke dalam. Padahal plastiknya nggak sobek. Jadi ya saya hanya bilang bahwa secara telematika, saya hanya mengatakan kalau foto ini terlalu tajam, terlalu kontras. Dan menurut kajian saya ini 99,9% palsu, Bang Karni. Jadi saya tidak mengatakan lagi soal hukum.
Saya hanya bicara teknis. Sekali lagi saya hanya bicara teknis. Nah, sekarang tadi ada Bang Karni tanya ke Pak Rustam soal teknis. Maaf ada yang lupa gak saya sampaikan ke teman-teman, tapi ini banyak beredar, tapi nggak apa-apa, ini hoax. Bang Karni sempat beredar juga. Ketika pertemuan di Solo, itu katanya Jokowi dan Bang Egy rangkul-rangkulan seperti ini Bang Karni. Ya, ini hoax. 99% hoax. Kalau bahasanya Resmond, 11.000 triliun hoax gitu. Ini hoax. Sudah saya periksa dengan ELA juga, error level analysis. Ya. Tampak tangannya, error badannya, error kepalanya, error. Jadi ini hoax. Ini bikinan AI, artificial generated. Nah, tapi ada yang harus saya sampaikan juga di sini Bang Karni, karena tadi ditanyakan ke Bang Rustam. Ya. Kenapa? Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat ya bagaimana kisruhnya ijazah Pak Jokowi ini teman, sampai detik ini pun masih saja diperdebatkan. Walaupun Roy Suryo dan kawan-kawan itu sudah menjadi tersangka ya. Ada Dr. Tifa, ada Rismond Syanipar ya, dan lain-lain. Kecuali Egy Sujana yang kemarin sempat menjadi tersangka, malah jadi SP3 teman-teman. Karena meminta maaf dan bertemu dengan Pak Jokowi. Apapun itu, kalau kita melihat dari pernyataan Roy Suryo di ILC ya, ini betul-betul mengeluarkan analisisnya lagi bahwa ia betul-betul yakin ijazah Pak Jokowi itu palsu, dan Roy Suryo ini memang sangat-sangat berani ya, konsisten dengan apa yang ia teliti. Dan publik kemudian itu sebenarnya udah bosan juga ya. Sebab sampai detik ini belum ada sidangnya ya. Belum ada pembuktian di pengadilan dan sebagainya. Padahal kalau kita melihat ya ini kasus sudah lama sekali, bahkan Roy Suryo menjadi tersangka itu sudah lama ya, tahun lalu ya, dan sampai detik ini pun masih menjadi perbincangan-perbincangan hanya di media ya, televisi ya, media sosial dan sebagainya. Belum ada konkretnya di pengadilan untuk menyelesaikannya teman-teman, sehingga hal ini kan menjadi berlarut. Dan saya orang yang mengkritisi tentang ini teman. Saya nggak membela kubu mana ya, tapi cobalah kita fokusnya ke depan ya. Misalnya negara-negara lain sudah perang dagang ya, maju dan sebagainya. Kita masih bahas ijazah teman, dan ini membuat kita semakin ya mundur ya, menurut saya ya. Coba aparat ya atau negara itu atau lewat pengadilan itu cepat-cepat memutuskannya, cepat-cepat menyelesaikannya supaya ini tidak larut-larut ya kan. Dan kalau kita melihat ya di acara-acara podcast ya, yang dibahas ini aja teman-teman, materinya sama juga, gak pernah berubah ya kan, itu saja ya. Ya walaupun terlepas dari asli atau palsunya itu adalah urusan pengadilan, maka harusnya cepat-cepatlah ya masuk si persidangan dan bawa bukti masing-masing sehingga hakim bisa membuktikan apa yang menjadi keyakinan mereka. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.